Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firdaus Nala Saputra. Saya dari kelompok 1, NIM saya 2316000003. Revolusi 1.0. Mesin uap. Salah satunya yaitu penemuan mesin uap pada abad ke-18. Revolusi industri ini juga ditandai dengan adanya perubahan secara besar-besaran di bidang pertanian, pertambangan, manufaktur, transportasi, dan teknologi. Tenaga manusia digantikan oleh kehadiran mesin. Revolusi ini dicatat oleh sejarah berhasil mendongkrak naik perekonomian secara dramatis, yang mana selama 2 abad setelah revolusi industri terjadinya peningkatan rata-rata pendapatan per kapita negara-negara di dunia menjadi 6 kali lipat, berlangsung pada tahun 1750 sampai 1850. Transportasi laut. Imperialis Eropa, Batavia, Amsterdam, Batavia, berlangsung selama 2 bulan. Benua yang dituju Asia dan Afrika. Perjalanan transportasi lebih cepat dari sebelumnya karena dampak revolusi 1.0. Akhir 1800, Belanda menaklukkan Aceh dan Bali. Ciri revolusi 1.0. Yang pertama, lebih banyak barang yang diproduksi. Yang kedua, lebih mudah didapat barangnya. Yang ketiga, lebih murah harganya. Yang keempat, masyarakat agraris, pertanian, industri. Yang kelima, tidak terjadi kelangkaan tenaga kerja. Dampaknya, yang pertama, banyak penyemaran udara. Yang kedua, kolonialisme lebih cepat. Yang ketiga, lebih murah harganya. Yang keempat, masyarakat agraris, pertanian, industri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baby Alia Putri dengan NIM 23160000012. Izin menjelaskan tentang revolusi industri 2.0. Revolusi industri 2.0 terjadi pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Pada masa ini telah terjadi perubahan besar di bidang industri, yang mana telah ditemukannya tenaga listrik. Jika sebelumnya industri masih mengandalkan tenaga uap, maka pada masa ini listrik digunakan untuk menggerakkan mesin-mesin produksi sehingga produksi dapat dilakukan secara cepat dan efisien. Selanjutnya, revolusi industri 2.0 juga didukung oleh beberapa penemuan penting dari para ilmuwan terkenal. Yang pertama ada Alexander Graham Bell. Ia yang menemukan telepon yang dapat mempermudah akses komunikasi jarak jauh. Yang kedua ada Michael Faraday. Dia juga yang berperan sangat penting dalam pengembangan sistem listrik dan juga elektromagnetisme. Yang ketiga ada Thomas Alva Edison. Dia juga yang menyempurnakan lampu pijar dan inovasi listrik lainnya. Juga yang terakhir ada Nikola Tesla. Dia yang mengembangkan arus listrik bolak-balik atau yang disebut AC. Lalu ada conveyor belt atau yang disebut ban berjalan. Salah satu ciri khas dari revolusi industri 2.0 adalah conveyor belt. Sistem ini terkenal dalam bidang industri otomotif, terutama oleh Henry Ford dalam memproduksi mobilnya. Dengan adanya conveyor belt ini, perakitan dapat dilakukan secara cepat karena pekerja hanya fokus pada satu bagian tertentu saja. Dengan adanya ini, dapat mengefisiensikan dan memungkinkan produksi dalam jumlah yang besar. Revolusi industri 2.0 juga mengembangkan ilmu manajemen yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas manufaktur, salah satunya dalam pembagian pekerjaan, yang mana setiap pekerja hanya fokus pada pekerjaan tertentu saja. Juga produksi barang massal itu menjadi hal yang umum dikarenakan barang yang diproduksi dalam jumlah yang banyak hanya membutuhkan waktu yang singkat dan biaya yang lebih murah. Adapun ciri-ciri produksinya yaitu
proses produksi dilakukan di tempat yang terpusat atau pabrik. Kedua, perakitan dilakukan secara bertahap dari paralel ke serial. Yang ketiga, produksi dilakukan secara massal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salwa Rahimah Hidayat dengan NIM 2416000001. Di sini saya akan menjelaskan tentang revolusi industri 3.0. Sebelum itu, apa sih revolusi industri? Revolusi industri adalah perubahan besar dan radikal dalam cara manusia memproduksi barang. Intinya, revolusi industri mengubah hal yang dulunya sulit menjadi mudah, yang lama jadi cepat, dan yang mahal jadi murah. Hari ini kita akan bedah lompatan besar ketiga, yaitu revolusi industri 3.0. Saya akan membahas yang pertama adalah karakter revolusi 3.0. Jika revolusi 1.0 menggunakan mesin uap dan revolusi 2.0 memperkenalkan tenaga listrik serta memproduksi massal, maka revolusi 3.0 membawa perubahan yang lebih cerdas. Di era ini, kita tidak lagi hanya mengandalkan tenaga fisik atau listrik saja, tapi mulai menggunakan mesin yang bisa bergerak dan berpikir secara otomatis, yaitu komputer dan robot. Inilah alasan kenapa periode ini sering disebut sebagai era informasi. Yang kedua, saya akan membahas penemuan kunci dan evolusi teknologi. Salah satu tongkat sejarah penting di era ini adalah munculnya komputer seperti Colossus. Teknologi digital ini memungkinkan pabrik-pabrik beralih ke industrial automation atau otomatisasi industri. Bayangkan jika dulu manusia harus berdiri di samping mesin selama 24 jam, di era 3.0 perangkat lunak atau software mulai mengambil alih instruksi kerja. Mesin menjadi lebih mandiri, lebih presisi, dan tentu saja bekerja jauh lebih cepat daripada tangan manusia. Yang ketiga, saya akan membahas dampak terhadap dunia kerja dan industri. Perubahan ini membawa dampak yang sangat besar. Sejarah mencatat bahwa dalam setiap revolusi, jutaan pekerjaan lama akan menghilang. Namun, di saat yang sama, jutaan pekerjaan baru juga muncul. Di era 3.0, kebutuhan akan tenaga kerja kasar mulai berkurang dan digantikan oleh kebutuhan akan orang-orang yang paham teknologi, data, dan sistem informasi. Inilah awal mula dunia menjadi begitu terhubung dan data mulai menjadi aset yang sangat berharga bagi perusahaan di seluruh dunia. Yang terakhir, saya akan membahas jembatan menuju masa depan. Revolusi 3.0 adalah jembatan yang memungkinkan kita sampai ke era 4.0 saat ini. Tanpa otomatisasi dan komputer dari era 3.0, kita tidak akan pernah mengenal Internet of Things, Artificial Intelligence, atau Cloud Computing. Jadi, memahami era 0 sangat penting untuk kita bisa beradaptasi dengan perubahan teknologi yang semakin cepat. Strategi terbaik kita adalah terus belajar, kreatif, dan berani keluar dari zona nyaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Badria dengan NIM 2416000002. Hari ini saya akan menjelaskan tentang revolusi industri 4.0. Revolusi ini merupakan fase keempat dari perkembangan revolusi industri, yang mana pada revolusi ini ditandai dengan perkembangan teknologi digital, internet, dan juga sistem otomatis, yang mana ini dapat mempermudah kita di berbagai macam sektor kehidupan. Dan revolusi ini sendiri pertama kali diperkenalkan di Jerman pada tahun 2011. Ada 7 transformasi dan pergeseran utama yang akan terjadi selama proses revolusi industri 4.0 ini berlangsung. Yang pertama ada Internet of Things atau IoT, yaitu selalu terkoneksi dengan jaringan. Yang kedua ada Big Data, yaitu memperoleh data sensor, informasi data sensor dalam jumlah yang sangat besar. Yang ketiga ada Cloud Computing, pengelolaan data terpadu berbasis internet. Yang keempat ada Artificial Intelligence atau AI plus Machine Learning. Ini AI sendiri merupakan kecerdasan buatan yang membuat mesin bisa mengambil keputusan, dan sedangkan machine learning ini merupakan bagian dari AI yang dapat mengelola data yang diperoleh dari AI tersebut. Yang kelima ada kolaborasi informasi. Yang keenam ini membludaknya bisnis startup dan jasa, dan juga munculnya profesi baru seperti content creator, vlogger, youtuber, tiktokers, dan lain-lain. Yang ketujuh adalah digital marketing ini semakin dilirik.
pada revolusi ini terdapat hambatan dan juga tantangan, yaitu infrastruktur jaringan yang belum merata, kurangnya sumber daya manusia yang siap saing dan juga terampil, kebijakan pemerintah dan isu revolusi industri 4.0 ini belum merata ke seluruh lapisan masyarakat. Yang keempat, ini banyak perusahaan yang ternyata masih mempertahankan old fashioned dan teknologi gaya lama. Yang kelima, potensi terkikisnya budaya lokal dan identitas karena teknologi. Yang keenam ini, penerapan teknologi versus meningkatnya jumlah tenaga kerja yang tidak bekerja. Untuk strategi menghadapi revolusi industri 4.0 ini, pertama kolaborasi dengan pemerintah daerah dan lembaga swasta. Selanjutnya ada revitalisasi manufaktur dan buka program lapangan siap kerja. Selanjutnya ada memasukkan revolusi industri ini sebagai bagian dari pendidikan. Lalu pengembangan riset dan teknologi. Selanjutnya mengarahkan pelajar atau mahasiswa mengambil kursus internet secara informal. Nomor 6, mengembangkan potensi dan kreativitas pelajar, seperti meyakinkan mereka bahwa mereka bisa mendatangkan income melalui hobi mereka. Selanjutnya, mulai beralih pada bisnis berbasis digital dan mensupport UKM atau UMKM dengan digital marketing. Yang terakhir itu adalah aktif dalam komunitas digital dan melibatkan pihak ketiga. Lalu ada beberapa tips yang bisa kita terapkan untuk sukses di era revolusi industri 4.0 ini. Yang pertama ini, kita harus bertekad untuk keluar dari zona nyaman. Yang kedua, memperbanyak mencari referensi. Yang ketiga, jika kita belum mendapatkan kerja, kita bisa membuka lapangan kerja yang baru. Lalu terapkan mode ATM, amati, tiru, modifikasi. Selanjutnya, analisis kemampuan kita dengan mode SWOT, Strength, Weakness, Opportunity, dan Threats. Yang terakhir itu mulai berinisiatif, kreatif, dan juga berguna bagi orang lain.